Isu kontemporer dalam pendidikan merupakan isu yang lahir sebagai bentuk ancaman dalam dunia pendidikan. Isu-isu pendidikan yang berkembang di Indonesia yang pertama yaitu mutu pendidikan. Isu-isu mutu pendidikan ini terkait yang pertama kualitas guru dan tenaga kependidikan, yang kedua kurikulum pengajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat bahan ajar, yang kelima alat bantu pembelajaran, dan yang keenam manajemen sekolah. Isu yang kedua yaitu pemerataan akses, isu yang ketiga efisiensi anggaran, isu yang keempat relevansi pendidikan, dan isu yang kelima manajemen dan efisiensi. Judul adalah pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena tujuan penelitian itu dirumuskan dari masalah penelitian, atau dengan kata lain tujuan penelitian merupakan jawaban sementara dari pernyataan peneliti, maka judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian. Fungsi dari sebuah judul. Fungsi sebuah judul adalah untuk menggambarkan isi atau cakupan yang akan dibahas dalam laporan penelitian. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan judul. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendak mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari terjadi duplikasi judul. Contoh dari pemilihan judul penelitian yang berupa skripsi, judulnya yaitu pengembangan knowledge portal untuk praktisi kesehatan di rumah sakit jiwa dengan pendekatan soft system metodologi. Pada judul ini penulis telah memaparkan alasannya yaitu penulis itu telah menjadi asisten riset di salah satu lab di kampusnya dan membantu mahasiswa S3 untuk mengumpulkan data di rumah sakit untuk penelitiannya. Jadi penulis tertarik dengan yang telah dihadapinya. Jadi pada contoh ini telah memenuhi kriteria yang telah saya paparkan tadi. Dasar-dasar menyusun latar belakang terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek filosofis. Aspek filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Contoh dari aspek filosofis ini yaitu menanamkan moral dan agama ke dalam diri peserta didik. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yang isinya tentang peraturan atau undang-undang yang mendukung, seperti undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dan masih banyak aturan lainnya. Contohnya larangan siswa dalam membawa handphone ke sekolah. Yang ketiga yaitu aspek historis. Aspek historis terjadi di masa lampau. Jadi pada aspek ini kita membuat latar belakang yang telah terjadi pada masa lampau. Yang kedua, secara sistematis dapat objektif. Maksudnya di sini adalah dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasi. Yang ketiga, mensistensikan. Bukti-bukti di sini dimaksudkan adalah untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang akurat pada suatu penelitian tersebut. Contoh dari aspek historis ini adalah studi tentang pendidikan sains. Yang keempat yaitu aspek empiris. Aspek empiris terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu menjelajah, eksplorator. Yang kedua melukiskan, deskriptif. Yang ketiga menjelaskan, eksplanator. Jadi penyusunan pada latar belakang pada aspek empiris ini yaitu dengan dilakukannya
yang dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakannya. Jadi aspek empiris ini berisi data-data yang dapat di lapangan. Contohnya yaitu suasana belajar yang menyenangkan di kelas secara signifikan mendorong peningkatan motivasi belajar siswa. Tahapan menyusun latar belakang masalah terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang kedua, mengemukakan masalah empirik yang ada pada masalah pokok tersebut. Yang ketiga, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok. Yang keempat, mengemukakan masalah-masalah empirik yang ada dalam setiap faktor. Yang kelima, memilih salah satu atau lebih faktor yang dianggap penting dan dijadikan sebagai variabel. Berikut contoh tahapan menyusun latar belakang masalah. Pada penelitian ini mengemukakan bahwa masalah yang dihadapi yaitu cara meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah menyusun tahapan latar belakang masalah tadi, penulis dapat timbul pemikirannya untuk melakukan penilaian tentang upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran pengendali daya tegangan rendah di SMK 1 Sedayu melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan ada 3, yaitu yang pertama, menemukan masalah yang ada, problem. Yang kedua, mengidentifikasikan sumber permasalahan, root cause. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan, problem statement, yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Contoh dari identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, masih tingginya angka pengangguran pada lulusan SMK. Yang kedua, proses belajar mengajar di SMK masih terpusat pada guru. Yang ketiga, siswa menganggap mata pelajaran pengendali daya tegangan rendah itu sulit, membosankan, tidak menarik, bahkan dianggap mata pelajaran yang menakutkan. Yang ketiga, cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran pengendali daya tegangan rendah, umumnya pengajaran masih melakukan pembelajaran secara konvensional. Yang kelima, kurang menariknya kualitas pembelajaran mata pelajaran pengendali daya tegangan rendah membuat pembelajaran yang membosankan. Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak melenceng kemana-mana. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan materi, kelayakan, dan keterbatasan penelitian tanpa keluar dari jalur peneliti ilmiah. Karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan teori-teori, dan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah akan diteliti. Contoh batasan masalah pada sebuah penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kooperatif tipe Group Investigation. Yang kedua, materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengoperasikan peralatan pengendali daya tegangan rendah kelas 11. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada aspek kognitif, hasil belajar siswa pada aspek afektif, sedangkan hasil belajar pada aspek psikomotor dan keterampilan tidak dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dapat menolong peneliti keluar dari kesulitan merumuskan judul. Perumusan masalah adalah hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel tak bebas dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang mengekspresikan secara jelas hubungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Bentuk rumusan masalah
Yang pertama yaitu bentuk pernyataan, question. Yang kedua yaitu bentuk pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan spesifik. Yang ketiga, bentuk satu pertanyaan statement disusul oleh beberapa pertanyaan question. Yang keempat, bentuk hipotesis. Dan yang kelima, bentuk pertanyaan umum disusul oleh beberapa hipotesis. Contoh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation GI dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran pengendali daya tegang rendah? Yang kedua, apakah terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa pada pelajaran pengendali daya tegang rendah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation GI? Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Manfaat penelitian pendidikan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan ilmu atau teoritis. Yang kedua, membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Contoh tujuan penelitian dan manfaat penelitian pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation GI dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran pengendali daya tegang rendah dengan indikator 80% siswa mencapai nilai KKM. Yang kedua, mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa dalam kategori baik pada pelajaran pengendali daya tegang rendah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Spesifikasi produk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang karakteristik produk. Yang pertama, produk yang dihasilkan dapat berupa model pembelajaran atau perangkat pembelajaran, software komputer, prototipe, simulasi, training kit, desain pembelajaran, alat bantu, alat evaluasi yang dapat memecahkan masalah pembelajaran. Yang kedua, setiap produk memiliki spesifik tertentu yang berbeda dengan produk lain. Contoh spesifikasi produk pada penelitian ini yaitu model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kooperatif tipe Group Investigation GI. Asumsi dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur. Keterbatasan penelitian adalah keterbatasan yang tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi penelitian saat melakukan penelitian. Contoh asumsi dari penelitian pendidikan yaitu seperti tujuan dari penelitian ini tadi, yaitu produk dari tipe Group Investigation ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran pengendali daya tegangan rendah dengan indikator 80% siswa mencapai nilai KKM. Selanjutnya, GI ini dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam kategori baik. Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Manfaat dari definisi operasional ini yaitu menentukan kriteria yang dapat diamati, membuatnya lebih mudah untuk mengamati atau mengukur variabel.